Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam bersyukur dengan posisi ada di kosan Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan nikmat kesehatan, nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari tempat yang bermubarak ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah untuk teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh rasanya tidak terasa ya, kita tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi betul-betul rasanya waktu cepat sekali berlalu. Sampai ada orang mengatakan ini bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Ya, dasar ulama mengatakan bahwa begitu cepatnya rasanya 1 tahun itu merupakan bagian daripada alamatu min alam kisah, tanda-tanda bahwa hari kiamat tidak lama lagi. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum masuk bulan Ramadan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nasabari kata nastaqbalul iman, yang penting diperhatikan ketika memasuki bulan Ramadan. Sebelum kita masuk bulan Ramadan adalah nastaqbalul iman. Kita sambut bulan Ramadan itu dengan iman yang baik. Kesingkat kata. Bagaimana maksudnya menyambut Ramadan dengan iman yang baik? Yaitu di ciri-ciri orang-orang yang beriman yang baik itu dua kata para ulama. Pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah, mengasih apa engkau itu ciri-cirinya seperti tadi itu dia senantiasa hanya bertawakal dan bersandar kepada Allah. Jadi pastikan sebelum kita masuk dalam Ramadan, Bapak-bapak sekalian, pastikan tidak ada bentuk-bentuk kemusyrikan yang kita lakukan di bulan Syawal. Jauhi semua tingkat, jauhi hal-hal yang bisa merusak seluruh amal ibadah. Kita bersandar kepada satu benda. Kamu pamana pakai jimat-jimat, ya, ulau-ulau, kemudian ulau batu, cincin-cincin yang menganggap bahwa bisa memberikan manfaat, kalung atau gelang katanya bisa memudahkan rezeki, sama tinggalkan semua itu. Itu semua segala bentuk-bentuk kemusyrikan yang bisa menghancurkan amal ibadah. Lain syarta dan amal kita takunan dan nafsu. Jadi kita bersandar kepada selain Allah, kata Allah, pun kemudian sebenarnya maka hancurlah seluruh amal ibadah. Al takunan dan fasirin dan kamu kemudian pastikan jangan pernah melakukan kemusyrikan, supaya kita juga bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu sebabnya seperti kata kali iman mencapai derajat ini adalah itu istiqamah itu di tauhid. Istiqamah dengan tauhid itu betul-betul hanya bersandar dan hanya bertawakal kepada Allah saja. Banyak orang-orang saudara kita ingin dimudahkan rezekinya sampai harus bersekutu dengan jin, sampai ada beli tuyul itu ada di jauh sekali. Jual beli tuyul, ya, sampai harus melakukan ritual-ritual kemusyrikan
rezeki itu kan nauzubillah. Pastikan sebelum masuk Ramadan bersih semua itu, Pak. Tidak ada lagi musik, tidak ada tempat kita bersama, tidak ada yang gaya Indomie ada semua itu kan semakin Indomie. Ya, hilangkan cincin galang yang mengatakan bahwa ini mendatangkan manfaat, ini bisa mendatangkan rezeki, janganlah. Andalkan saja lah. Kenapa kita tidak mengandalkan Allah? Kenapa kita tidak membaca surah duha? Kenapa kita tidak sering membaca surah al-kahfi, surah al-waqiah? Itu kan semua memudahkan rezeki. Surah duha, surah al-waqiah, la ilaha illallah malikul haqqul mubin, baca 100 kali. Itu semua amalan-amalan yang bisa memudahkan rezeki. Itu lebih ampuh dibandingkan benda-benda yang ini bisa mendatangkan rezeki. Pastikan itu, Pak. Jangan pernah kita musibah sampai kita mati, Pak, sampai kita mati. Insya Allah kita akan mati husnul khatimah. Nancapul kita. Jadi kung kalian mau atau besarnya, maka yang datang apa-apa besarnya, maka dia dilasai kalian, dia di pasaran kalian, dia di balik ada sesuatu pengaruh, hancurlah semuanya. Sampai masuk bulan Ramadan seperti itu sia-sia balik kita bulan Ramadan. Yang kedua, ciri-ciri orang-orang yang memiliki iman yang baik itu adalah senantiasa mengikhlaskan ibadah karena Allah. Dia beribadah bukan mencari pujian, beribadah betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah. Dia tidak ingin cinta. Bagaimana saya bisa dicintai oleh Allah? Bukan dicintai oleh manusia. Bukan mau sanjung-sanjung oleh orang-orang, bukan selalu mencari pujian-pujian manusia. Buat sering disampaikan bahwa manusia itu, Pak, kita selalu kecewa kalau selalu berharap pada manusia. Hari ini dia mencintai kita, mungkin besok dia akan membenci kita. Dia saja dia memuji-muji kita, besok dia akan lagi menghujat-hujat kita. Jadi rugilah orang-orang yang selalu mencari manusia. Tidak ada kata ulama, tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah. Allah yang paling mencintai hamba ini. Bahkan mengalahkan cinta orang tua kita, bahkan mengalahkan diri kita mencintai diri kita sendiri. Maka kenapa kita tidak mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah? Ingat hadis Rasulullah SAW, "Akhwafu ma akhafu wa la ummat yashhadu as." Terlebih ketika ada bagi kaum yang nasi kita koma, nasi kita kecuali sedikit kecil, itu yang paling saya takuti nasi kita. Jadi tentu sedikit lopoina itu jadi maka dikemati kita banyak menyebut bakal kita tanya itu berapa itu dari kita. Yang paling takut tersebut setelah meninggal dunia adalah sedikit kecil. Maka sahabat yang masyhur itu asal ya Rasulullah. Ada sedikit kecil ya Rasulullah. Maka kita ya kamu beribadah, kamu persembahkan ibadah kepada manusia, bukan karena Allah. Itu yang paling saya takut kepada Rasul. Maka dari itu salat izan jusi Allahu abdi yaumul qiyamah. Maka dari itu termasuk pengalaman yang bagi-bagi amalan yang aku akhirat ada seorang hamba datang kepada Allah. Ya Allah, kira beri kasih amalan, kira amalan besar, kira beri amalan sedekah, kira. Maka pengalaman idhabu ila alladhi kuntum tura'una nas. Hal tajidu indahu jazaa. Maka pengalaman mari sampai amalan dia. Bukankah dulu ibadahmu kamu persembahkan kepada manusia? Bukankah dulu ibadahmu kamu persembahkan kepada bulan bin bulan, belum meminta yang belum ibu-ibu saja bulan bin bulan. Pergilah cari orang yang ikhlas kepada Allah, cari orang itu. Al tajidu innahu jazaa. Mungkin kamu amal daripada Allah. Jadi ada yang mencari pahalanya pada hari kemudian. Disuruh pengalaman sampai tahu biasa beribadah bukan karenanya. Asal biasa beribadah hanya karena ingin disanjung bulan, mau dipuji bulan. Sampai tahu mereka sanjung kok kamu amalan itu. Begitu kan? Itu orang lain. Itu namanya pastikan selalu ibadah itu karena Allah saja. Yang mau dipuji manusia, tidak perlu dipuji manusia. Capek orang yang paling tersiksa di dunia ini kata para ulama adalah mereka yang selalu persembahkan ibadahnya kepada manusia. Capek dia itu baca, karena dia itu tidak akan pernah mencapai keinginannya, Pak. Tidak pernah mencapai. Tidak ada di dunia ini. Tidak mungkin seluruh manusia itu mencintai kita. Pasti ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Jadi kalau kita hanya mencari harus kita, itu tidak mungkin tercapai. Tidak ada yang betul-betul mencintai kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
nastaqbalu bil-iman. Nastaqbalu bil-du'a. Sambut dengan doa Ramadan ini. Banyak-banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Sya'ban ini. Hitung pada pikir sunnah Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Itu kan sunnah Nabi. Supaya pada pikir itu Allah Ta'ala kita bisa mendapatkan bulan Ramadan. Bulan ampunan, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan. Ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib secara olah 70 kali lipat ibadah wajib dilakukan. Saat ibadah wajib dilakukan di bulan Ramadan itu dikali lipat, itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Ibadah sunnah yang kita lakukan seperti pahalanya ibadah wajib. Begitu Allah melipat gandakan pahala itu di bulan Ramadan. Itu makanya kita dianjurkan banyak-banyak berdoa supaya panjangkan umur kita untuk mendapatkan bulan Ramadan. Di antara doa yang diajarkan Rasul kita, Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi saya di bulan Rajab dan Sya'ban dan ya Allah pada diri kita kasih bulan Ramadan. Astagfiru bil ibadah. Sambut Ramadan di saat bulan Sya'ban ini banyak beribadah. Dan terima yang saya menunjukkan kan berpuasa, banyak berpuasa. Rasul itu di bulan Sya'ban itu hampir full puasanya. Bahkan ada riwayat kalau cuma hanya beberapa hari saja tidak berpuasa. Seperti sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW disuruh syahr Sya'ban kullah illa qalil. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu meminta kepada Sya'ban mau puasa, seolah full puasanya, kecuali hanya beberapa hari saja yang dia tidak berpuasa. Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, lam nara tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, agar Usama bin Zaid Rasulullah turun ke puasa pada parilan puasa terkena Sya'ban selain bulan Ramadan. Maka Nabi tadzaka syahrun tughfatu nas baina Rajab wa Ramadan. Maka Nabi tadi bulan ini banyak orang yang lari di bulan ini antara Rajab dan Ramadan. Wa syahrun yurfa'u amal ila Allah Subhanahu. Itu nolongnya sedikit selama 1 tahun itu amal ibadah itu dilakukan kepada Allah. Auhibu ayurfa amali wa ansu. Maka kita mencintakan yakta yang baru dilaporkan kepada Allah. Dan 1 tahun ini itu sebentar saya berpuasa. Jadi setiap 1 tahun itu Pak ibadah itu dilaporkan di bulan Sya'ban kepada Allah Subhanahu. Maka kita mencintakan yakta itu makanya bagus di bulan Sya'ban ini kita disuruhkan banyak-banyak berpuasa. Kecuali 1 hari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Haram hukumnya berpuasa. Karena ditala la yataqaddamanna Ramadan bisyami yaum yaumain. Karena kita jalan untuk beri puasa bulan Ramadan yang asal kita sesuatu yang besar. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan itu haram berpuasa di situ. Puasa sunnah. Kecuali orang-orang yang terbiasa berpuasa dan kita. Misalnya orang yang biasa puasa Senin Kamis, pada tujuh Senin misalnya sesudah pertama Ramadan, tidak apa-apa dia berpuasa. Tapi kalau dia terbiasa puasa Senin Kamis, tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya. Supaya untuk memisahkan antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Itu tidak boleh. Kita sekali puasa menyambut Ramadan. Nah, itu tidak boleh. Itu tradisi yang salah, Pak. Itu tradisi yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh. Jadi dianjurkan memperbanyak puasa. Perbanyak laki-laki komisi berjamaah di bulan Sya'ban supaya insya Allah menjadi kebiasaan juga setelah masuk Ramadan. Sering bangun sholat malam di bulan Sya'ban dan tidak menelitah. Bangun sholat malam supaya nanti di bulan Ramadan insya Allah kita bisa bangun full. Kalau bisa kita Ramadan full 4 tengah malam terus supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang 1 malam itu lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu tidak salah kurang lebih 70 tahun. Jadi orang yang beribadah 1 malam tidak cukup 1 malam, tapi dia seolah beribadah selama kurang lebih 70 tahun lebih. Ya, itu ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Pastikan selalu mau sholat malam supaya terbiasa. Setelah keluar bulan juga selalu terbiasa mau sholat tahajud. Itu luar biasa. Kita tahu keistimewaan salat tahajud. Inna syarafal mu'min fi qiyamil lail, kata Jibril alaihissalam. Jibril kepada kita, ya Muhammad, inna syarafal mu'min fi qiyamil lail. Muhammad, ala kirana lahu ngata
Artinya orang yang selalu bangun sholat tengah malam itu Pak, levelnya sudah tinggi dibandingkan yang tidak pernah bangun sholat tengah malam. Matandri levelnya, yang nggak tahu yang kenal bahasa sudah datang ke Medina, level tinggi itu Pak. Dibandingkan yang tidak pernah bangun sholat tengah malam. Ngasih diberi kepada Rasul, Inna syarafal mu'min pikiran dia. Ada bilangnya pengata levelnya derajat seorang hamba itu, kedudukannya seorang hamba itu di sisi Allah. Bisa menjawab ninna, sejak berninna sambil diberi alaihissalam menapadangi jadi terbangun. Jadi bagi desakan dibaca sudah terbiasa. Desakan bersedekah di bulan Syawal sudah. Kita juga terbiasa bersedekah di bulan Ramadan. Ya, perbanyak sambung dengan ibadah, sambung dengan akhlak yang baik Pak. Di bulan Syawal ini, jadi kita sambung dengan akhlak yang baik. Apa ciri orang yang akhlak yang baik? Dia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi jangan ada dendam lagi di bulan Syawal ini. Kita berdamai dengan orang-orang yang pernah kita berselisih. Boleh saya dapat berdamai itu masuk. Jangan ada yang membawa kebencian masuk bulan Ramadan. Ya, pokoknya di bulan Syawal ini mengungkap kebencian, ada dendam, hapuskan semua. Hilangkan semuanya. Mari kita berdamai. Kita berjabat tangan. Kita saling maafkan. Supaya tidak menjadi penghalang daripada kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu. Karena salah satu yang menyebabkan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu itu karena masih adanya kebencian dalam hati. Yuqtaul jannah yawmal isnin wa yawmal khamis fayaghfaru li kulli abdin man lam yushrik billah illa rajulan man kana bainahu wa bainahu miskin. Akan setiap hari Senin, setiap hari Kamis Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Sampai dia tidak mempersekutukan Allah illa rajulan, kecuali kawan yang maupun mereka sejuta yang masih ada kebencian dalam hatinya kepada saudaranya. Maka Allah katakan kepada malaikat, ya malaika antiru hatta yashtari. Ya wahai malaikat, tunggulah, saya belum memaafkan, saya belum mengampuni dosa-dosanya hamba saja itu yang berselisih itu sampai dia berdamai. Makanya salah satu yang menjadi ampunan Allah juga tertunda karena masih ada kebencian. Mari kita saling maafkan. Tidak perlu selalu ada kebencian dalam hati. Kita sering mendengarkan bahwasanya hanya ada 3 ibadah dan tidak ada yang mampu menghitung pahalanya dan kemudian seluruh ibadah itu bisa dihitung pahalanya. Hanya ada 3 ibadah, tidak ada yang mampu menghitung pahalanya. Bahkan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui pahala sedikit besarnya. Salah satunya adalah memaafkan kesalahan. Faman afa wa salaha fajur. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang menzaliminya, fajur Allah. Maka Allah yang langsung memberikan pahala nanti dari kemudian. Makanya 3 nasihat kita memaafkan, bersabar dengan puasa. 3 ibadah ini tidak ada yang mampu menghitung pahalanya. Semua dirahasiakan oleh Allah. Selain dari 3 ini bisa dihitung Pak. Jangan selalu tentang kebencian. Ramadan masih ada dendam dalam hatinya buat apa pada kita. Mari kita saja memaafkan saja. Ya, buat semua kebencian supaya insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ampunan kita tidak tertunda Bapak. Tidak ada riwayat yang mengatakan setiap hari Kamis malam Jumat dalam 1 minggu itu dilaporkan amal ibadah kepada Allah. Wala yuqbalullahu khatirah. Nah karena kita tapi kalau ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim, Allah tidak menerima amal ibadahnya. Jadi begitu bahayanya ketika kebencian. Kita sambut dengan akhlak yang baik. Kita saling memaafkan, saling menyayangi. Ya, tidak ada kebencian dalam hati. Yang paling penting Bapak-Bapak besarnya kita menyambut dengan ilmu. Sambut dalam pandang dengan ilmu yang baik. Baik orang-orang yang tidak memahami terlalu banyak memahami tentang ahkam Islam, tentang hukum puasa. Karena itu sangat penting. Apa yang membatalkan puasa, apa yang tidak membatalkan puasa, apa rukunnya puasa, itu baik. Jadi rukun puasa itu ada 2 Pak. Ini harus tidak boleh tidak. Makanya itu rukun itu berarti harus.
Yang ketiga, tabayyun. Niat itu harus bermalam. Kalau seperti yang kita lakukan, puasa wajib yang kita lakukan itu, niat itu harus bermalam. Niat itu harus bermalam. Maksud Yesus, maka mulai negeri kita musuh peran-peran di situ kita diajukan berniat. Ya, kalau kata balik dari niat batal puasanya. Jadi bisa dia mengklaim Ustaz itu dia wajib. Tapi kalau misalnya ini karena dia dengan kawin Ustaz dengan kawan banyak orang puasa Ramadan tidak bisa. Jadi niatnya Ramadan puasa Rabu itu harus bermalam. Mulai kurang maghrib sampai masuk sampai sebelum subuh. Ya, pokoknya pertama kali itu tidak boleh berniat. Kalau itu banyak perantaraan dengan makanya boleh berniat setelah salat maghrib, boleh berniat setelah salat isya, boleh berniat ketika salat tarawih, ketika sampai pada mana yang puasa wajib. Anda ini betul supaya nanti ketika bangun salat sahur yang lebih berniat itu berniat malam dia. Itu dia sebenarnya itu paling rajin supaya banyak. Ya kan? Nah itu enggak ya. Saya berniat berpuasa besok. Puasa Ramadan kan batal. Tidak harus bermalam nanti. Tidak boleh ditemani atau subuh ditemani dengan yang kedua, niat rukun daripada puasa itu adalah al-insafu. Ya, al-insafu mufatirati min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Ya, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi menahan makanan ini. Itu rukun. Jadi nanti mari saja kemarin kan. Dia bisa makan subuh balik, pagi tahu kan? Kamu subuh mana? Pura mana kau pengen tebak? Semua pasal tidak bisa. Batal puasa itu. Atau sudah subuh kak, puasa kembali. Dia boleh dapat tapi masalah dia batal juga tidak bisa. Jadi itu rumusnya. Menahan makan dan minum atau yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr, mulai munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Harus itu. Ya, kalau kemarin minum setelah azan pak, batal salatnya. Biasa ada yang mengatakan Ustaz, tapi ada hadis begini, ini biasa dikembangkan pak. Ada saudara kita itu yang membahas itu di YouTube bahwa ada hadis mengatakan bahwa kamu sementara makan sahur, makanan itu ada di tangan dan kemudian azan lanjutkan makanan itu. Itu memang ada hadisnya pak. Tapi lihat bagaimana ada yang memahami mengatakan, ya kok bang itu makanan kemarin apa taruhnya ada yang, itu salah pak. Dia maka masih merasa tanda yang dimaksud itu ketika azan pertama itu kan bisa menarik itu bukan azan pak. Azan pertama itu sebelum masuk waktu subuh. Jadi membangunkan orang-orang ke dalam salat subuh. Nanti azan kedua pas masuk waktu subuh. Yang dimaksud oleh hadis Rasulullah mengatakan kemarin yang mengubah imam 4 tahun yang mengubah tahu itu masih di azan pertama belum masuk waktu subuh. Tapi kepapuakan itu teman-teman sekalian. Pokoknya bagi mengatakan kemarin 4 tahun yang baiklah sepakat dengan itu. Jangan karena hadis ayatnya adalah jelas. Qul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Andai pun sepengalah hal akan minum sampai muncul fajar. Ya, sampai muncul fajar. Itu ayat Al-Quran. Jadi apa masa dikatakan dari umat tadi teh. Makanan tinggal dapat bantu dan dapat kesempatan muntahkan itu. Ya bayangnya ini banyak yang lain batal. Tapi kalau lawan jadi sesuatu yang tidak bisa harus dimuntahkan. Sementara tidak bisa. Ya. Jadi itu ada dua perjanjian niat dan menahan hal yang membatalkan mulai munculnya fajar. Kemudian mudratus apa yang membatalkan puasa? Satu al-aklu wasyarabu amidan. Makan dan minum dengan sengaja. Memang sering terbatal. Jadi sekali mau puasa kak, aku ke teman. Ya. Kami sering
manasya fa'akala syariah agar kita ini cakap lupa inasan kita pemantre minum inasan kita menyuki masa mau patarulawa pasal inasan itu fa'innahu at'amahu Allah wa saqah. Nah karena kita nak pun mengalatala pada yang mereka ramu inasan kita nasalnya itu mengalatala pandai itu mengalatala ini. Jadi aku cakap lupa ni kalau kita ni pakar di pusat. Nah, itu ke pengatar pada yang mereka rata, apa milik pengatar tadi. Jadi pemandangan yang harus supaya pendengar yang puasa kak, membawa ni yang bisa harus dimuntahkan. Jadi makan yang bisa sengaja. Kalau tidak sengaja lupa, tidak. Yang kedua katakan puasa ta'amadul qaid, sengaja muntah. Jadi kalau kita mau tanam hoki, talwaki itu tidak batal Pak, karena itu tidak sengaja. Atau malah sauluki misalnya sebab eloki gelungin walang nasor kan malah sauluki capak-capak muntah itu tidak sengaja. Itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan disengaja. Nah itu kekuatan simpanan tak buah. Nah, itu batal puasa. Kalau kita mensabul qaid pada saat pada man istatahu amdan falyakfi. Maka Nabi kan ini dengan kita talui ya. Dan itu tidak disengaja, maka dia tidak perlu menggantinya di bulan Ramadan. Maksudnya tidak batal puasanya. Wa man istatahu amdan falyakfi. Tapi siapa yang sengaja muntah dan tunggangi petalui adanya batal puasa. Yang ketiga yang batalkan puasa al-haid wan nifasu, haid dan nifas. Jadi makruh macam bagi pada haid atau nifas. Kamu melodi buka tahu itu apa ya? Ada darah keluar batal puasa. Jadi mana rusak kalau bawa tidak bisa. Mesti mana? Ya batal puasa bawa. Jadi haid. Tapi misalnya kalau mempancing misalnya bunyi bapak-bapak misalnya ibu-ibu misalnya ada seorang perempuan sudah bersih malamnya tapi edit radio ya kurang menisuk radio apakah batal saya tidak batal tidak menjadi masalah. Jadi mereka akan terlambat video mempancing iman misalnya cuma terlambat mandi itu kan masalah ya, jadi pancing bunyi kurang menisuk radio kalau jangan dalam proses itu tidak masalah itu boleh. Yang batalkan puasa ta'amadul istimna, sengaja mengeluarkan air mani. Ya. Misalnya ada seorang suami mencium istrinya atau memandu istrinya dengan syahwat. Akhirnya keluar mani Pak. Batal puasanya. Karena dia sengaja tapi dia tidak kena kafarat. Itu akan didenda. Yang kena denda itu kalau berhubungan badan. Iya nak pakai ini tiba-tiba keluar dari ininya. Jadi ada unsur kesengajaan. Tapi nasib dikata kalau iman itu keluar tidak disengaja seperti mimpi misalnya. Menteri tengah sesuai menjadi mimpi berhubungan tiba-tiba keluar dari iman ini, kayak itu tidak membatalkan. Karena iman tidak keluar dari sengaja. Atau kalau dengar begini, tiba-tiba keluar dari iman tidak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa. Kan itu tidak disengaja. Yang pernah bawa diri dan keluar air mani, batal puasanya dengan prinsip keluar badan, tapi tidak ada kafarat. Itu kan tidak ada masalah. Kalau berhubungan badan, batal puasanya harus diganti di bulan Ramadan karena kafarat juga. Kafaratnya pilih salah satu dari tiga: memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Salah satunya itu. Yang batalkan puasa juga junun. Matahari membawa atau jalan-jalan ini batal puasa. Ya, karena orang yang gila itu Pak tidak dibebani puasa. Jadi orang yang kebiasa kemampuan itu pun kan. Oh iya. Ya, bahasa terbedakan. Ada orang tua yang boleh-boleh itu masih dibiarkan, itu sangat. Itu boleh-boleh.
Al-jima' berhubungan badan membatalkan puasa dan kena denda. Ar-riddah murtad keluar dari Islam dan membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa ayasama yaum siyamun junuban. Tidak membatalkan puasa tapi misalnya ada suami istri yang junub malamnya subuh meninggal dia saat tadi saya kayak gitu sudah bersih malamnya bangun di tahu ya kalau meninggal mati tempat dia tidak menjadi itu tidak membatalkan puasa. Atau junub malamnya kemudian bangun di dia atau meninggal dia itu tidak membatalkan puasa. Itu terjadi di zaman Nabi bagaimana di sini Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajar wa junub. Ya, semua yang tersusun yang sunni. Nah, karena Aisyah radhiyallahu anha dia dari junub berniye ya. Nah, dah bisa pada pakai apa? Nah, dia jadi pas masuk waktu subuh baru Rasulullah mandi kemudian setelah itu berpuasa. Jadi beliau jadi dia udah terlambat ya, tidak apa-apa. Yang kedua takbidu zaujati, boleh mencium istri tidak membatalkan puasa tapi yang penting mampu menjaga syahwat. Jika dia tidak tahan ini tidak apa-apa. Tidak lama kita tidak. Tapi kalau bisa ditahan tidak apa-apa. Karena Rasulullah pun sendiri seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqadbiluni wa wasai wa asal. Aisyah wanita puasai biasakan bau nasi Aisyah saya berpuasa Rasulullah juga berpuasa. Ini akan berkata boleh sepanjang kamu mampu menahan syahwat. Jika dulu ditahan mereka tidak tahu batal gambar. Ini akan dapat kita yang tidak membatalkan puasa tersebut ta'an bil hajati. Tidak membatalkan puasa ketika seorang perempuan ingin mencoba makanan sepanjang tidak masuk dalam tenggorokan. Niki rasakan pejena nasun-nasuta, cermin di mata, alwal bercuci di mata, taruh di dada. Dapat hancur kurang. Itu lagi. Badan lagi. Amicun asal sudah dirasakan amicun. Itu begitu menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kata Abdullah bin Abbas, la ba'sa an tasuka al-qibla al-sayd ma lam yadkhul al-jawf. Nah, kata Abdullah bin Abbas ini mereka coba pejena atau cermin setiagakan yang penting tanggal terus. Jadi aku berbaca dengan Pak. Bukan itu kan ini sering yang bukan ini. Ya. Al-hijamah tidak membatalkan puasa, bekam mengeluarkan darah ketika sholat bekam boleh berbekam dalam sementara puasa. Hadisnya Rasulullah, hadis riwayat Bukhari, ihtajama Rasulullah SAW wa huwa shaim. Nah, dari sahabat yang wanita dia berbekam dan dia dalam keadaan berpuasa, jadi boleh berbekam di rumah puasa itu. Yang penting itu malam hari itu kuburan, ya. Tidak membatalkan puasa. Al-ibtihal tidak membatalkan puasa. Majilah tidak membatalkan puasa. Wal hubna suntik pak, malah sakit, disuntik itu tidak membatalkan puasa. Bisa saja ada cairan masuk, iya ada cairan masuk tubuh tapi tidak melalui jendela tubuh pak. Yang membatalkan puasa itu ketika makanan atau minuman itu masuk ke dalam tubuh melalui jendela tubuh yang sepada tadi. Jika jendela tubuh sas mulut, hidung, telinga, lubur, 4. Sumpata yang kita bercerita. Makanya tetes hidung itu batal, tetes telinga masuk. Tapi tetes mata tidak. Pada mata tidak karena mata itu kan jendela tubuh. Ya. Jadi suntik itu tidak membatalkan puasa karena cairan masuk. Nah, yang menjadi khilaf itu infus. Nah, ini apa ibadah? Di sana maka dia batal sebab dia tidak masuk dalam jendela tubuh. Di sana pada perkara ia memang dia infus mengganti makanan, mengganti makanan.
Apalagi mengatakan wasimut tayyib, mencium parfum tidak. Asyiwak, sikat gigi, boleh sikat gigi di bulan Ramadan. Apa dari Rasulullah itu kalau berpuasa suka sekali bersiwak. Nabi terwujud dengan siwak itu apa? Dikiaskanlah ulama mengatakan bahwasanya sikat gigi, siwak itu kan hampir sama dengan sikat gigi. Bersikat gigi, membersihkan gigi kan. Maka boleh memakai sikat gigi, bersikat gigi ketika bulan Ramadan. Walaupun ada sebuah membatasi, Syafi'i membatasi. Ya koordinasi kemarin itu. Ibn Nasr koordinasi dengan Syafi'i, ayat yang sikat gigi dengan sunnah. Kalau pagi ya kita bersama. Boleh bersikat, boleh bersikat. Ibtilah apa yang menyingkir misalnya tidak apa atau kata misalnya borok yang tidak Allah tersyarul nasian makan minum dan lupa tidak wal batbat berkumur-kumur ketika puasa boleh Pak. Jadi bingung orang kaya apa berarti lepas itu kan meninggalkan sunnah juga. Boleh berkumur. Bahkan fatwanya Syafi'i pada masa Syafi'i itu maka mereka tuh makan ngomong yang majene tiba-tiba ada air yang masuk tidak dengan sengaja repartat dengan Syafi'i tidak apa. Kalau dia dengan sengaja dia mungkin minum aja deh tidak bisa. Itu batal. Jadi berkumur ini tetap sunnah Pak, walaupun mengadakan puasa tetap sunnah. Ayat kembali kemana? Itu boleh. Jadi berkumur-kumur ketika berwudu itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian ada orang kelompok Pak yang dibolehkan tidak berpuasa dan dia cukup membayar fidyah saja. Siapa itu? Pertama orang tua, ya, jadi tadi laki-laki atau perempuan yang sudah sangat tua. Yang kedua orang-orang yang sakit yang tidak ada lagi harapan sembuh Pak. Kalau ada tipis kemungkinan dia ada kesalahan, biarkan saja. Yang menjadi khilaf itu adalah orang-orang yang menyusui dan orang-orang yang hamil. Apakah dia berfidyah atau berpuasa? Kalau fatwanya boleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud jadi sahabat Nabi. Maka dari Abdullah bin Abbas, al-hamil wal murdi'u kaman sidatil ajuz. Maka Abdullah bin Abbas itu tumitampuwe, tumapususuwe, pare kedudukannya makunre tumatua macuela dan menurut. Berarti katanya Abdullah bin Abbas perempuan yang hamil dan menyusui itu cukup membayar fidyah saja. Ayo mau macam puasa. Upah apa yang Syafi'i Pak? Mau puasa tu mak macam fidyah tu. Raja-raja itu. Susi hamil dia nak puasa terus apa susi di sini puasa ditambah seperti si kuring benar kalau dia di sana memuatkan sekali. Kalau fatwanya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar itu dia cukup perempuan itu membayar fidyah saja, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, karena kata Abdullah bin Abbas dia sama kedudukannya dengan perempuan orang tua rendah. Ya, saya lebih cenderung kepada kembali. Ya, karena itu ya tidak membatalkan juga dan masih saja masih mampu membayar puasa begitu. Tapi memang tampus itu gimana ditampus itu ya apa ya? Jualan ini kan ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi itu kemudahan. Dan ini sahabat yang melakukan sahabatnya dia boleh berumah dan boleh berumah. Saya pribadi ya, itu yang saya termasuk dari ucapan sendiri juga bayar fidyah saya pada orang yang hamil atau orang yang menyusui. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Ya satu hari memberi satu orang miskin, memberi makan orang miskin. Mudah sekali tidak. Dibawa nih nasi lengkap dengan lauknya di 15.000. Beli kalau saya 30 hari beli 30 kotak. Masukkan di pantai niatkan bayar fidyah. Selesai. Atau Anda membayar uang 15.000 atau 15.000 per hari kali 30. Jadi satu kali memberi makan orang miskin. Kalau sudah sampai 3 kali memberi makan masalah itu, ya kan tidak satu lima. Jadi satu hari itu memberi
Sangkali na kira Andre dan Andre masih pun Andre masuk dia. Kita perlu masih itu. Ayah kamu 21 ayah anuan berapa? 15.000 atau 20.000 kali $2 tidak apa-apa. 20.000 kali 30 ya. Dapat sulit. Bisa dibayar uang Pak. Ini pakai banyak 20 kali 3 sekarang 600.000. Bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Uang gitu Pak. Sahabat di orang tempat di Kota Kota sekitar rumah kita bagi-bagikan. Atau kita mau beli nasi saja yang harga 20.000 satu paket. Ketua nama yang misalnya masukkan pantai soal niatkan sebagai bayar fidyah selesai. Itu apa seperti itu? Ya. Jadi itu kalau mau bayar fidyah. Cara sudah apa yang sampai? Terasa cukup sudah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran yang dari Allah sama kesalahan kita yang dari manusia. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.